Iya, kan saya sudah jelaskan tadi. Kisah 13 ini menceritakan bahwa di masa Yesus itu hidup itu ada orang-orang yang menjabat sebagai nabi, mendapat gelar nabi itu untuk melayani. Pak, makanya coba Anda lihat kisah para rasul 13 itu setelah zaman Yesus. Bukan sejaman dengan Yesus, tapi setelah zaman Yesus. Oke, saya tanya Anda, kira-kira setelah Yesus naik ke surga, orang-orang itu hidup pada zaman yang mana tuh? Apakah masih di abad pertama atau di abad kedua? Ya abad 1, 2 seterusnya. Tidak bisa. Kalau kita mau merujuk kepada kisah 13 itu merujuk kepada orang-orang yang masih hidup sejaman dengan Yesus, dan mereka itu sudah mendapat gelar kenabian itu sebelum Yesus datang. Bahkan mungkin selama pelayanannya Yesus pun mungkin di situ mereka mendapat gelar itu. Di sini tidak tertulis secara letterless sejak kapan mereka itu dilantik sebagai nabi, dipilih sebagai nabi. Tetapi kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ketika mereka di zaman itu mereka sudah mendapat gelar kenabian itu, bukan setelah Yesus naik ke surga lalu mereka dipilih menjadi nabi. Tidak seperti itu. Karena setelah zamannya Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus, terutama para rasul, para murid-murid, itu diangkat, dipilih menjadi rasul, bukan menjadi nabi. Maka tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Makanya saya bilang, Yesus adalah penutup para nabi. Sudah selesai. Makanya ketika kisah datanya di mana itu Pak? Kisah para rasul 13 itu kejadian di Antioquia itu tidak sejaman dengan Yesus. Coba Anda baca ke bawahnya. Gimana sih? Kejadian Antioquia itu kan masih di abad pertama. Coba Anda baca, di situ ada ke Galilea. Yesus sudah mati. Baca perikop di bawahnya gitu. Oke, contoh gini, analoginya gini Ucup ya. Contohnya gini, Yesus itu umurnya kan 33,5 tahun ya. Nah, kalau kita hitung dari tahun yang pertama Masehi itu, berarti dari tahun pertama sampai 33 tahun, itu berarti baru usia 33 tahun. Artinya di masa abad pertama itu, di tahun ke-30-an itu, Yesus masih hidup bersama juga dengan orang-orang yang kamu sebutkan tadi, yang disebut para nabi ini. Karena di situ masih ada Petrus dan para rasul, ada Paulus. Mereka masih hidup sejaman. Begitu, bro. Makanya ketika Yesus katakan bahwa hati-hatilah dengan nabi-nabi palsu, itu merujuk kepada seorang yang akan datang dan mengaku nabi. Padahal itu sebenarnya tidak ada nabi lagi. Pak, tercatat di mana seperti itu gitu loh. Di mana Yesus yang menyematkan seperti itu? Dia adalah rasul, itu disematkan Yesus di mana gitu loh. Data itu. Oke, sebentar. Aduh. Itu yang saya tagih dari Anda. Bentar ya teman-teman, saya ambil air putih dulu ya Pak ya, sementara Anda nyari ya. Oke, di Kisah Para Rasul 9 ayat yang Berapa? ke-15. Berapa? Kisah Rasul 9 ayat yang ke-15. Jadi ketika pertobatannya Paulus yang dia mengalami perjumpaan dengan Yesus itu, lalu Yesus katakan, Tuhan katakan kepada si Ananias untuk datang berdoa buat Paulus. Lalu Ananias berkata kepada Tuhan bahwa orang ini adalah orang yang jahat. Dia punya rancangan untuk pembunuhan. Ayat yang ke-15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku
untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Oke. Jadi Oke. Paulus ini Nih, dipilih saya oleh tampilkan. Tuhan. Ya. Kan kata Anda ini biar nggak salah ya. Kisah Para Rasul 9:15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab seorang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberi namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Pak, yang kita pertanyakan ya, argumentasi Anda tadi yang di sini ya, di Kisah Para Rasul 13 nih. Sebentar. 13 nomor 1. Ntar ya, saya buka dulu. Tuh. Nah, penyematan dari Yesus ini, mereka ini adalah nabi, itu mana datanya? Itu yang saya tagih dari tadi. Kata Anda ini kan sejaman sudah dilantik Yesus lah, anggap kayak gitu. Ya, disematkan Yesus. Itu di mana datanya? Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang ini, Barnabas dan teman-teman itu dipilih Yesus atau dilantik Yesus untuk menjadi nabi. Di situ kan dijelaskan bahwa ada nabi pada saat itu. Nah, itu mereka itu kan hidup sejaman dengan Yesus. Makanya Ini kejadian, Pak, sorry Pak, ini kejadian setelah Yesus tidak ada, udah diangkat jauh ini puluhan tahun di Antioquia ini. Di Antioquia itu juga masih di kisaran abad pertama. Makanya orang-orang ini masih hidup sejaman dengan Yesus. Hah? Sejaman dengan Yesus? Paulus kagak pernah ketemu Yesus, Pak. Gimana sih? Memang Paulus ini tidak kagak pernah ketemu dalam Yesus, fisik. nggak pernah. Paulus hanya mengaku di Kisah Para Rasul 9 tadi yang Anda sampaikan kepada saya, dia menemui Yesus dalam bentuk kilat aja, nggak ada tatap muka, nggak ada. Oke. Baik, Ucup. Yusuf, dengar. Menurut kamu, Paulus itu hidup sejaman dengan Yesus enggak? Enggak. Enggak, oke. Paulus itu hidup sejaman dengan para murid-murid Yesus enggak? Kalau muridnya iya, sama Lukas tuh juga tuh. Muridnya iya, oke. Makanya kan mereka hijrah ke Antioquia nih. Paulus ini yang hidup sejaman dengan murid-murid Yesus adalah hidup juga sejaman dengan Yesus. Ya, Karena lalu Paulus ini, dia itu adalah muridnya Gamaliel. Iya, makanya. Gamaliel itu, Makanya Pak, mana pengesahannya dari Yesus? Kata Anda nabi nggak ada lagi, tapi kitab Anda setelah Yesus naik ya, terangkat ke langit, masih banyak nongol-nongol ya para nabi nih. Bro, nongol kamu nabi. nggak paham sih? Saya kan sudah bilang, para nabi yang ada di Kisah Para Rasul 13 ini, mereka ini sudah mendapat gelar kenabian itu bahkan mungkin sebelum Yesus lahir, atau mungkin mereka ini hidup sejaman dengan Yesus. Artinya ketika sebelum Yesus metong, mereka ini sudah mendapat gelar nabinya, makanya masih dipakai gelar nabinya. Tetapi setelah Yesus metong, Pak, sebentar. perhatikan ucapan Anda. Setelah Mereka Yesus ini sudah metong itu, mendapat gelar nabinya, kata Anda. Mereka ini sudah mendapat gelar nabinya. Nah, waktu itu Yesus, kata Anda, sudah menyematkan kepada mereka gelar nabinya. Itu di mana itu tertulis? Siapa yang bilang Yesus menyematkan gelar nabi kepada mereka? Ya Bro? sudah, ini gimana nih nabi setelah Yesus? Iya, ini kan ditulis oleh Lukas. Ini sejarah, fakta yang ada pada saat itu, bahwa pada saat itu masih ada orang-orang yang mendapat gelar nabi untuk mereka tuh bisa melayani waktu itu. Tetapi, Tadi kata Anda nggak ada lagi nabi. gelar kenabian itu sudah ditutup Yesus. Jadi setelah Yesus metong, maka tidak ada lagi yang namanya nabi. Lah, Makanya kenapa Yesus ini ingatkan muncul untuk di Antioquia berhati-hati. nabi? Aduh, my goodness. Iya. Kata Anda nabi sudah nggak ada lagi waktu Yesus mati. Ini kejadian setelah Yesus loh. Bro, Anda kok nggak nangkap apa yang saya sampaikan? Gelar orang-orang yang kita baca di Kisah 13 ayat 1 ini itu berbicara tentang gelar kenabian yang mereka terima, bisa juga sebelum Yesus ada atau semasa Yesus ada.
Makanya setelah Yesus juga sudah naik ke surga, mereka itu masih ada masih hidup, masih bertahan sampai saat itu. Ya datanya Tetapi di mana setelah yang itu kayak juga gitu tidak ada Pak? lagi Datanya gelar mana? kenabian. Soalnya saya baru dengar dari Anda, makanya saya minta datanya. Anda Oke, mengatakan gini, Bro. Nabi ditutup sudah oleh Yesus. Ya, yang ini disematkan gelar Nabi itu sejak zaman Yesus hidup. Nah, ini mana pengesahannya dari Yesus? Oke, Bro. Sebentar. Karena paket saya sudah hampir habis ini. Aduh. Kita lanjut lagi besok nanti ya. Ya, oke lah ya. Oke. Soalnya ini paket saya udah mau habis. Besok kita sambung lagi ya. Baik. Oke. Oke. Thank you, Bro. Oke. Ha. Puyeng sama saya. Udah saya bilang Bible Anda itu di otak saya ya, di otak saya nih. Masa setelah Yesus kagak ada nabi lagi? Nongol tuh nabi setelah Yesus diangkat ke langit, masih banyak nabi bermunculan gitu. Iya teman-teman, kita udah alasan habis paket rupanya. Itu tuh besok tuh banyak PT-nya kabur alasan habis paket. Ya terserah kalian ya, terserah kalian mau ambil potong-potong jadi PT, terserah gitu ya.